pelatihan copywriting dan bahasa persuasif. Saya Vivi Fitriani yang akan menemani jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Acara Guiding Advokasi ini memiliki tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan soft skill selama bergabung dengan UKM Advokasi. Baiklah, marilah kita mulai acara pada malam hari ini. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, saya akan mempersilakan kepada Ketua Pelaksana Kak Clara Selendra untuk memberikan sambutannya. Kepada Ketua Pelaksana, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkesempatan untuk berkumpul pada satu waktu yang sama. Pertama-tama, saya ucapkan salam yang terhormat kepada perwakilan dari BPH Komunitas UT Bogor, Kak Suryo Subagio, Wakil Ketua UKM Advokasi, Kanisa Rahmawati, Kepala Humas UKM Advokasi, Kak Friska Aditya, dan yang terhormat kepada Kak Sarah Muslinah sebagai narasumber malam hari ini, serta seluruh pengurus UKM Advokasi dan peserta yang hadir pada acara pelatihan hari ini. Pada acara upgrading advokasi sesi copywriting dan bahasa persuasif, pelatihan ini sangat penting untuk rekan-rekan sekalian mengupgrade soft skill di dalam dunia perkuliahan maupun pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sesi ini, diharapkan teman-teman semua bisa memahami materi ini. Semoga pembahasan pada hari ini memberikan pemahaman yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kampus kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Selanjutnya dipersilakan dari Wakil Ketua Umum UKM Advokasi Kanisa Rahmawati untuk memberikan sambutannya. Pada Wakil Ketua Umum UKM Advokasi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat kepada Kak Sarah Muslihah sebagai pemateri, yang terhormat kepada Kak Suryo sebagai perwakilan dari BPH Komunitas, kemudian yang saya hormati Kak Rapi sebagai Ketua UKM Advokasi, serta teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul dan mengikuti pelatihan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebagai Wakil Ketua UKM Advokasi, saya merasa senang dan bersyukur atas terselenggaranya pelatihan ini, karena menurut saya pribadi banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari pelatihan ini. Saya berharap kita semua bisa mengikuti pelatihan dengan antusias, aktif berpartisipasi, dan saling berbagi pengetahuan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari pelatihan ini juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari juga tentunya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, sambutan dari Kepala Divisi Humas UKM Advokasi, Kak Friska Aditya, untuk memberikan sambutannya. Kepada Kepala Divisi Humas, kami persilakan. Baik, mohon maaf tadi kendala sinyalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat, perwakilan dari BPH, Kak Surya Subagjo,
Kemudian yang saya hormati Ketua Advokasi Karapli, Wakil Ketua Advokasi yaitu Kanisa, dan Ketua Pelaksana Kak Clara, serta yang terhormat untuk narasumbernya Kak Sarah. Pada kesempatan kali ini, tak banyak yang saya akan ucapkan, hanya sedikit saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir, terutama teman-teman UKM dari teman-teman UKM yang lain yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya. Semoga pada pelatihan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita, khususnya sebagai kaitan dengan tugas kita, kemudian dapat diterapkan dengan baik di keorganisasian maupun di kehidupan sehari-hari. Itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas sambutannya. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari pemaparan materi upgrading advokasi oleh Kak Sarah Muslihah yang akan menjelaskan materi tentang copywriting dan bahasa persuasif yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Kak Rafli Alfiandi. Kepada Kak Rafli Alfiandi, kami persilakan. Oke. Apakah suara saya jelas, Vivi? Jelas, Kak. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Vivi udah membuka dan memandu acara. Sebelumnya juga rekan-rekan mohon maaf saya tidak bisa on cam karena kebetulan masih di luar, jadi kayaknya kurang kondusif. Oke, Alhamdulillah mungkin ya teman-teman, buat teman-teman yang sebelumnya ikut di pelatihan UKM Advokasi, sekarang tuh udah masuk ke pelatihan kelima. Dan kita masih ada beberapa pelatihan lagi. Nah, untuk malam hari ini, pelatihan kita itu berjudul atau mempunyai topik tentang copywriting dan bahasa persuasif. Nah, ini mungkin sangat penting ya, apalagi buat rekan-rekan yang memiliki job desk di organisasinya atau mungkin di komunitas ini sebagai humas. Yang dimana copywriting ini adalah ruhnya dari humas. Karena kita ini bergeraknya banyaknya di bidang online, hal-hal sepele aja tuh kayak tanda baca dan lain-lain itu harus sangat diperhatikan. Nah, di copywriting ini kan bakal ngebahas nih dan bagaimana caranya si copywriting itu menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Jadi meminimalisir yang terjadi miskomunikasi atau mispersepsi. Nah, kebetulan malam hari ini kita kedatangan narasumber yang kami rasa mungkin cukup praktisi ya dalam bidang copywriting dan bahasa persuasif. Di sini sudah bergabung dengan kita, mungkin ada Kak Sarah. Halo Kak Sarah, apakah suara saya jelas? Apakah suara saya juga terdengar? Gimana teman-teman, suaranya jelas nggak? Terdengar? Jelas, Kak, sudah Coba. jelas. Jelas. Oke. Oke, Kak Sarah gimana kabarnya? Oh, juga baik. Gimana nih Kak Raffi sama rekan-rekan lain sehat? Ah, Alhamdulillah sih kalau aku sendiri sih sehat ya. Oke, bentar. Oke, Kak Sarah udah siap untuk bawa materi tentang copywriting malam hari ini? Ya udah siap banget nih. Boleh aku bantu share screen dulu? Boleh. Sebelum Oke. kita mulai, teman-teman mungkin bisa menyiapkan catatan atau mungkin mau di screenshot atau mau record layar itu silahkan aja. Karena nanti juga dari ya pasti akan menyediakan hasil recordnya juga, betul lah. Nah, udah aman mungkin ya Kak Sarah? Udah Oke. bisa kita mulai? Oke. Suaranya menggema. Oh, oke. Udah jelas? Suaranya agak jauh. Jelas nggak? Mungkin bisa agak dekat lagi kayaknya Kak Sarah. Oke, sebentar ya. Oke, baik teman-teman ditunggu dulu ya. Ini yang hadir dari UKM mana aja nih kayaknya banyak ya. Oh ya, halo Kak Suryo, perwakilan dari komunitas. Terima Ya, kasih udah datang di kegiatan kita pada malam hari ini. ya, terima kasih.
Oke, juga buat rekan-rekan dari UKM dan Hima lainnya yang sudah bergabung di kegiatan advokasi malam hari ini, selamat datang. Dan semoga apa yang diberikan advokasi akan memberikan sedikitnya dampak mungkin ya, atau mungkin dampak besar juga. Gitu. Gimana Kak Sarah, apakah sudah aman? Halo, cek-cek kedengeran nggak? Nah, jelas-jelas. Oke, izin ya. Oke, Udah aman. mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja. Boleh kepada Kak Sarah untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan terkait copywriting dan bahasa persuasif. Saya persilahkan. Oke, makasih Kak Rafli selaku moderator. Sebelumnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat advokasi Bogor ya, yang udah mengundang saya untuk bersilaturahmi dan bekerja sama, juga belajar bareng ya, perihal informasi copywriting dan bahasa persuasif. Di sini, gimana nih kabar teman-teman, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di awal mungkin saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Musliha dari Sentra Layanan UT Wilayah Sukabumi, khususnya Cendekia Sukabumi. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja ya ke pembahasannya. Di sini memang konteksnya itu copywriting dan bahasa persuasif. Nah, menurut saya ini dua hal yang erat kaitannya karena sama-sama tujuan untuk menginformasikan dan mengajak begitu ya. Tujuan utamanya itu. Cuman untuk bahasa persuasif pun menurut aku basic copywriting-nya harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Makanya di sini aku mau menginformasikan yang utamanya yaitu basic copywriting atau seni menulis yang indah. Nah, nanti selama aku nginformasiin, mohon teman-teman mungkin off mic gitu ya, soalnya aku cepet ke distract. Juga kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti aku buka sesi tanya jawab sama moderator begitu. Oke, di awal saya mau informasiin dulu apa sih pengertian copywriting atau apa itu copywriting. Nah, copywriting itu adalah seni dan teknik menulis teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk audiens. Ini juga sama ya, seperti bahasa persuasif, melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk, mendaftar layanan, atau sekedar memberikan perhatian lebih pada brand atau instruksi yang kita berikan. Nah, tapi teman-teman jangan sampai lupa bahwa copywriting itu bukan hanya menulis atau bukan penulis. Karena kalau zaman dulu media pemasaran itu kan hanya tulisan ya, kayak koran dan lain sebagainya. Makanya disebut copywriting. Nah, kalau di masa sekarang, itu media iklannya banyak banget dan pemasaran juga nggak hanya dalam bentuk tulisan, tapi ada juga dalam bentuk gambar, video, dan audio. Maka sebagai copywriter, tugas kamu juga bukan hanya menulis, tapi membuat konsep gambar dan juga skrip. Atau kalau sekarang tuh konten mungkin ya dalam bentuk gambar. Nah, yang terpenting juga copywriter adalah orang yang mendalami psikolog manusia. Karena fungsi utama copywriter itu membuat atau mengcopy yang mampu meningkatkan konversi. Artinya, kamu harus masuk dulu nih ke otak mereka atau audiens kita, kemudian menyalurkan ide-ide yang ada di kepala kamu agar dapat diterima oleh mereka. Karena kan tadi ya, tujuannya sebetulnya menginformasikan. Segala informasi yang kita sampaikan itu ya sifatnya menginformasikan. Namun kembali ketika kita copywriting atau bahasa persuasif kan kita memiliki tujuan ya. Baik tujuannya misalkan dia ngeklik link atau ajakan yang kita instruksikan atau membeli produk atau lain sebagainya. Nah, tujuan agar mereka mau mengambil tindakan yang sesuai kamu inginkan yang tadi saya sampaikan. Lalu untuk prinsip-prinsip psikolog itu akan banyak teman-teman temui, tapi teman-teman nggak usah risau dengan hal tersebut karena teman-teman nggak perlu jadi psikolog sungguhan. Karena nanti ketika teman-teman belajar copywriting yang lebih mendalam, teman-teman akan memahami bagaimana cara membaca karakter orang, bagaimana teman-teman menghadapi sifat yang A atau sifat yang B begitu ya. Karena semakin teman-teman Kliennya mengenal datang orang, 34 orang. maka semakin teman-teman juga memahami bahwa keberaneka-ragaman itu tuh ada gitu ya, dan perbedaan itu ada begitu. Jadi betul-betul ketika teman-teman menjadi copywriting itu harus punya referensi yang luas begitu ya dalam memahami orang lain. Nah, pentingnya copywriter. Maaf,
pentingnya copywriting. Mengapa copywriting itu penting dan apa sih tujuannya? Jadi copywriting ini proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan, seperti melakukan pembelian, mengklik tautan, menyumbang, ajakan, hingga mempengaruhi audiens untuk mengikuti instruksi yang ada dalam pesan tersebut. Copywriting juga sebetulnya banyak banget jenisnya. Ada direct response copywriting, ada marketing copywriting, ada brand copywriting, ada SEO copywriting, ada technical copywriting. Nah, masing-masing dari jenis ini juga memiliki tujuan dan sifat yang berbeda. Kalau direct response copywriting ini bentuknya adalah konten tulisan yang mengarah orang untuk mengklik halaman tautan atau website. Jadi menginstruksikan begitu ya. Lalu kalau marketing copywriting, ini bentuk kontennya menyampaikan informasi untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan manfaatnya. Utamanya tujuannya ya bisnis. Begitu. Lalu ada brand copywriting. Nah, untuk brand copywriting ini adalah bentuk konten tulisan yang menyampaikan citra atau identitas suatu brand. Atau kalau misalkan teman-teman ada video company dan lain sebagainya, itu kan selalu ada copywriting-nya ya. Nah, itu masuk ke skema brand copywriting. Lalu ada SEO copywriting. Copywriting ini berfokus dalam tampilan mesin pencarian seperti Google, YouTube, dan lain-lain. Biasanya hashtag atau pagar begitu ya untuk ikonnya. Lalu terakhir ada technical copywriting. Nah, technical copywriting ini bentuk yang berfokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja atau suatu produk maupun layanan. Jadi lebih ke teknik atau tutorial seperti itu. Nah, ketika teman-teman membuat copywriting, teman-teman juga harus mengetahui unsur dan elemen penting agar dalam copywriting ini lebih efektif begitu. Nah, adapun unsur-unsurnya itu ada 3 hal. Pertama ada emosi dan kepercayaan, kedua ada bahasa atau kalimat yang menarik, terakhir ada judul yang tepat. Kenapa 3 unsur ini tuh sangat penting? Karena dengan kombinasi yang 3 ini, teman-teman akan lebih efektif juga lebih apa ya, lebih to the point begitu ya terhadap informasi atau instruksi yang teman-teman akan sampaikan dalam copywriting tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mencantumkan nih emosi dan kepercayaannya, jadi kalau copywriting tuh kita nggak flat ya, tapi kita betul-betul memainkan emosi. Bagaimana cara kita menulis itu bagaimana orang lain membaca. Jadi dalam copywriting itu betul-betul harus ada gitu ya emosi dan kepercayaannya. Kalau sekarang copywriting itu kan banyak banget ya variatifnya, terus banyak juga medianya. Jadi teman-teman juga akan diberi fasilitas. Misalnya dalam sebentar hilang. Nah, misalkan dalam icon WhatsApp atau Instagram itu kan banyak ya kayak bold atau garis miring, terus ada icon atau emoji begitu ya, itu untuk mendukung emosi yang teman-teman akan sampaikan. Lalu ada bahasa atau kalimat yang menarik. Nah, semakin teman-teman mengedukasi atau mencantumkan kalimat yang menarik, maka semakin orang minat untuk membaca dan melanjutkan instruksi yang teman-teman perintahkan begitu. Lalu utamanya yaitu judul yang tepat. Jadi judul itu hal yang orang lain lihat di awal begitu. Jadi ketika judulnya kurang tepat atau kurang menarik ya orang-orang juga nggak akan mau baca ke bawahnya. Jadi semakin teman-teman mencantumkan judul yang tepat, singkat gitu ya. Nah, orang-orang akan semakin penasaran sehingga mungkin dibaca atau ditelusuri lebih lanjut. Nah, kuncinya, semakin menarik copywriting yang kita buat, maka semakin besar kemungkinan audiens tertarik pada informasi yang kita tawarkan. Adapun format utamanya yaitu singkat, menarik, dan to the point. Oke, selain unsur, ada juga elemen-elemen penting dalam copywriting. Jadi elemen ini juga nggak kalah penting sama copywriting yang tadi aku sampaikan. Nah, pertama itu ada headline, kedua ada subheadline, terus ada body copy, sama call to action. Nah, kalau headline ini utamanya jelas ya, kalimat pembuka yang harus menarik perhatian. Tipsnya singkat, jelas, dan menarik. Contoh, mau bisnis online, coba ini gratis. Nah, kan orang-orang berarti penasaran tuh,
karena ini bisnisnya online terus gratis lagi. Makanya orang-orang berminat gitu ya. Atau mau kuliah PTN dan online, bergabung di universitas terbuka. Nah, ini judul atau headline yang singkat, jelas tapi menarik karena ada pertanyaan atau ada problem, lalu ada solusi juga yang diberikan. Lalu selanjutnya ada subheadline atau subheadline ini menjelaskan headline yang lebih detail. Jadi kalau headline itu judul yang singkatnya, kalau subheadline itu menjelaskan juga si headline yang di awal. Misalkan tadi kalau misalkan mau kuliah PTN dan online bergabung di universitas terbuka. Nah, mungkin subheadline-nya bisa dicantumkan berkuliah dengan status PTN dengan biaya terjangkau dan bisa full online. Ini kan menjelaskan ya bahwa di UT itu kuliahnya selain PTN online juga biayanya terjangkau dan bisa full online juga. Jadi memberikan solusi begitu. Nah, lalu di body copy itu ada menjelaskan detail produk atau layanan. Di sini fokus pada manfaat, bukan hanya fitur begitu ya. Jadi ya di body copy ini tetap mengutamakan si manfaat itu karena ketika manfaatnya diagungkan atau diinformasikan, ya itu akan semakin menarik begitu. Jadi misalkan kalau bahasa fitur itu kan laptop ini memiliki baterai 10 jam. Nah, sedangkan manfaatnya kerja tanpa khawatir baterai habis hingga 10 jam penuh. Nah, itu kan bahasanya juga beda ya. Jadi utamakan di manfaat. Nah, lalu terakhir atau elemen terakhir itu ada call to action. Call to action ini amat sangat penting karena ini menjadi utamanya ketika teman-teman melakukan copywriting. Karena finish-nya copywriting ya di call to action. Ketika teman-teman hanya menginformasikan, tapi tidak ada call to action-nya, ya pembaca juga bingung. Setelah teman-teman membaca ini, dan misalkan tertarik nih ikut agenda ini atau ikut informasi ini, membeli produk ini tapi nggak ada call to action, ya buat apa gitu, percuma. Itu hanya jadi sampah aja gitu, karena yang nggak ada instruksi selanjutnya. Makanya call to action ini juga sangat penting di elemen copywriting. Nah, contoh di call to action itu misalkan daftar sekarang dan dapatkan bonus ebook gratis. Nah, ini kan sebuah ajakan yang menarik juga ya. Atau klik tombol di bawah ini untuk diskon 50%. Jadi apa ya, hasil atau closing dari copywriting itu ditandai dengan call to action. Oke, selain dari elemen juga unsur ya yang tadi saya sampaikan, teman-teman juga wajib untuk mengenal audiens atau pembaca. Jadi teman-teman tuh memberikan informasi nggak yang peketiplek atau misalkan umum aja, tapi teman-teman juga harus mengenal audiens atau para pembaca juga target yang kita share begitu ya. Nah, adapun mengenal audiens dalam copywriting adalah langkah pertama yang penting untuk membuat copywriting yang efektif. Dengan memahami audiens, kamu bisa membuat pesan yang relevan dan menarik perhatian mereka. Misal, teman-teman mau ngajak agenda camping di alam terbuka, tapi ajakan tersebut bahasanya umum atau misalkan apa ya, kurang menarik begitu ya. Itu kan juga nggak efektif ya, karena ketika teman-teman mau mengajak kegiatan tersebut, itu kan teman-teman harus kenal dulu target untuk agenda camping itu untuk siapa. Kalau misalkan memang targetnya untuk remaja sampai dewasa, ya itu kan bisa pakai bahasa sehari-hari, begitu ya. Enggak yang bahasa terlalu baku. Itu kalau misalkan ajakannya sebuah camping. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngadain seminar atau webinar, itu kan dalam copywriting atau dalam ajakannya nggak bisa pakai bahasa sehari-hari, tapi harus semi formal, di mana ajakan tersebut harus dapat diterima oleh umum, baik kalangan muda sampai kalangan tua begitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu target agenda tersebut atau target pemasaran tersebut untuk siapa begitu. Adapun untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengenal audiens dalam copywriting itu, pertama karakteristik audiens. Pahami usia, jenis kelamin, minat, latar belakang pendidikan, status ekonomi dan lokasi audiens. Karena ini beda kategori juga beda bahasa menurut saya, atau beda topik begitu ya. Karena semakin teman-teman memahami karakternya, semakin spesifik informasi yang teman-teman akan berikan. Lalu pahami juga kebutuhan audiens.
Pahami apa yang dibutuhkan audiens, masalah yang mereka hadapi, dan apa yang mereka cari dalam produk atau layanan. Jadi jangan sampai teman-teman nggak menyampaikan nih kebutuhannya atau nggak memahami juga kebutuhan terhadap relevansi terhadap informasi yang kita sampaikan. Lalu bahasa audiens, pahami bahasa yang digunakan audiens sehari-hari. Terakhir ada riset pasar. Ini lakukan riset pasar untuk memastikan demografi yang dipilih tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini untuk formula copywriting itu ada 2 yang aku sampaikan, ada format AIDA sama PAS. Jadi kalau AIDA ini attention, interest, desire, sama action. Kalau PAS itu problem, agitate, and solution. Jadi di formula ini tuh ada beberapa yang teman-teman perlu perhatikan. Misalkan kalau teman-teman pakai formula yang pertama, itu ada attention, ada interest, desire, sama action. Attention ini kan harus menarik perhatian begitu ya. Jadi si kalimatnya itu yang mengandung unsur ketertarikan begitu atau ajakan begitu ya atau informasi umum, pengumuman dan lain sebagainya. Ada interest juga, bangun rasa ingin tahu si audiens, lalu ada desire atau tunjukkan manfaat atau benefit yang diinginkan gitu ya. Terakhir action atau ujungnya ya tadi ya, call to action yaitu ajak audiens untuk bertindak. Saya berikan contoh copywriting-nya di sini untuk instruksi and attention. Itu pertama ada misalkan kalimatnya, siap perjuangkan hak dan suara mahasiswa di kampus, yuk gabung UKM advokasi. Nah, di sini kan ada attention nih untuk menarik perhatian. Kuncinya ada di mana? Di sini ada kalimat perjuangkan hak dan suara. Lalu di sini ada tujuannya yaitu mengajak gabung UKM advokasi. Lalu ada interest. Interest ini membangun rasa ingin tahu. Lanjut dicontohi dengan kalimat belajar strategi advokasi, bela hak mahasiswa dan jadi agen perubahan nyata di kampus. Nah, ini tujuan untuk gabung advokasi yang tadi tujuannya perjuangkan hak dan suara mahasiswa itu ada di belajar strategi advokasi, bela hak mahasiswa, dan jadi agen perubahan nyata di kampus. Lalu desire atau tadi ya tunjukkan manfaat atau apa sih yang teman-teman dapatkan ketika bergabung UKM advokasi. Di sini ada bersama kami, kamu bisa membuat perbedaan besar dan mengasah kemampuan kepemimpinan serta komunikasi. Nah, terakhir ada action. Daftarkan sekarang dan mulai langkahmu. Klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Jadi informasinya simple, tapi menurut aku maknanya cukup dalam dan setiap poinnya itu ada ada headline atau ada hal-hal penting begitu ya di setiap kalimatnya. Nah, kalau format yang terakhir itu PAS atau problem, agitate, dan solution. Ini lebih ke simpelnya begitu ya. Biasanya ada problem yaitu kenali masalah, agitate itu lebih ke membesarkan rasa urgensi atau kayak hal-hal seperti yang mengganggu begitu ya atau dampak negatif atau lain sebagainya gitu ya. Itu masuk kategori tersebut. Lalu terakhir ada solution atau memberikan solusi. Misal di sini ada copywriting-nya. Untuk problemnya kuliah di UT terasa sulit dan sendirian, ini udah masuk kualifikasi problem begitu. Terus kita ngasih rasa urgensi berlebih gitu ya atau pematik disampaikan dengan contoh kalimat. Banyaknya disinformasi yang beredar, semangat belajar yang menurun, mengakibatkan kesulitan dalam kelulusan di universitas terbuka. Ini kan jadi jadi dilema juga gitu ya. Atau langkah selanjutnya atau dampak selanjutnya dari rasa kuliah yang terasa sulit dan sendirian. Lalu kita akan memberikan solusi nih. Yuk bergabung di Saud Cendekia Sukabumi agar membuat perkuliahanmu di UT semakin mudah dan lancar karena akan mendapatkan pendampingan eksklusif selama perkuliahan. Begitu. Jadi setiap pesannya itu continue begitu ya, berkelanjutan. Ini untuk formula copywriting. Nah, selanjutnya mungkin aku mau sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar menurut teman-teman yang efektif itu nomor 1 sebelah kiri atau nomor 2 sebelah kanan. Boleh mungkin reaction atau kolom chatnya diisi. Nomor 1 atau nomor 2 menurut teman-teman. Oke. Boleh itu yang raise hand? Atau di sini ada juga. Nah, nomor 2 dari Kak Suryo.
Ada lagi? Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2 ya. Oke. Ada nomor 1, nomor 2, kan nomor 1, nomor 2. Nah, ini sebetulnya karena bahasa persuasif atau copywriting ini tergantung kita menerima informasi tersebut. Tapi kalau menurut saya yang lebih efektif dan efisien itu di nomor 2 atau sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau di sini kan mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Ini kan kayak rancu dan tidak memiliki tujuan karena stucknya di sekolah dulu. Tapi kalau misalkan kita pakai bahasa yang sebelah kanan, pentingnya pendidikan bagi masa depan. Nah, di sini tuh udah headline penting sama masa depan. Berarti kan sangat amat dominan begitu sih pendidikan tersebut. Makanya ketika kita pendidikannya lanjut, maka masa depan juga akan terjamin begitu, atau masa depan juga akan semakin mudah diraih begitu. Makanya kalau menurut saya di nomor 2 begitu untuk efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada, nah yang ini kayaknya gampang banget. Yang efektif dan efisien, sebelah kiri atau kanan, atau nomor 1, nomor 2. Boleh, silakan. Nomor 1. Nah, mungkin nomor 1 lebih menarik gambarnya. Oke, nomor 1 ada juga. Nomor 1, iya betul. Oke, dari gambar ini jelas ya, sangat amat berbeda. Kalau nomor kuis yang pertama tadi mungkin agak sedikit mirip begitu ya, konteks yang dimaksud. Tapi untuk nomor 2 ini, menurut aku teman-teman juga udah bisa memilih mana yang efektif dan efisien. Pertama dari segi gambar atau visual, itu betul-betul sangat menariknya yang sebelah kiri ya. Lalu dari segi kosakata atau kalimat, penggunaan bahasa yang efektif dan efisien itu di sebelah kiri. Karena kalau sebelah kanan, tulisannya terlalu banyak, aku males baca gitu gak sih teman-teman ketika lihat yang nomor 2. Karena di sini tuh terlalu banyak tulisan, terus icon, dan lain sebagainya. Makanya aku nggak mau baca begitu, rata-rata seperti itu. Tapi ketika dikemas dalam visual seperti gambar yang sebelah kiri atau nomor 1, ini kan lebih simpel ya, istirahatkanlah lampu bila tidak digunakan. Ya kita paham, kalau mengistirahatkan tuh berarti mematikan atau menonaktifkan elektronik, gadget, dan lain sebagainya. Jadi pengemasan bahasa persuasif ataupun copywriting itu selain teman-teman harus bisa memilah kata, kalau dalam bentuk visual atau gambar, teman-teman juga harus bisa mencari hal-hal yang menarik. Salah satunya mungkin di gambar atau icon. Oke, terakhir mungkin izin di sini ada humasnya. Ada humasnya kah? Ada, Kak? Oke, izin apakah berkenan saya mungkin sedikit review perihal undangannya? Boleh, Kak. Oke, izin ya, di sini sifatnya diskusi dan sharing aja. Ini menurut pendapat dan pandangan saya. Oke, saya izin share screen. Udah muncul? Sudah. Udah muncul ya. Nah, ini untuk untuk ajakan dari teman-teman untuk copywriting atau captionnya. We are back. Pada pelatihan kelima ini, UKM Advokasi mengadakan pelatihan mengenai copywriting dan bahasa persuasif. Pelatihan copywriting dan persuasif adalah program pendidikan yang mengajarkan teknik menulis teks yang menarik, informatif, dan persuasif. Maka dari itu, kami mengundang seluruh anggota UKM Advokasi turut hadir dalam pelatihan copywriting dan bahasa persuasif yang akan dilaksanakan pada hari ini. Acara ini tentunya memiliki segudang manfaat, jadi you notes di kalender masing-masing dan jangan sampai ketinggalan. Sebetulnya tidak ada yang salah karena dalam copywriting tiap orang juga memiliki ciri khas sama pemilihan bahasa yang berbeda mungkin ya. Cuman kalau misalkan boleh saya sedikit review atau enggak evaluasi sih, tapi lebih ke pandangan saya ketika saya diinstruksikan untuk memberikan informasi atau undangan perihal copywriting ini, saya mungkin akan sedikit memparafrase dari yang rekan-rekan berikan begitu ya. Adapun untuk hasil parafrasenya seperti ini. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Nah, di sini We Are Back tetap ada karena ini ikonik banget ya dan ini betul-betul menarik menurut aku. Lalu di sini diinformasikan, pelatihan ke-5 UKM Advokasi kali ini akan membantu kamu
Jadi kita udah tahu nih trouble-nya apa gitu ya. Dalam membuat keterampilan yang menarik mengenai copywriting dan bahasa persuasif. Kenapa harus di bold dan diberi apa ya tulisan miring? Karena ini kita menginformasikan kayak kita tuh seakan-akan teriak gitu kayak ini tuh copywriting dan bahasa persuasif. Jadi kalau di teks sendiri biasanya kalau hal yang penting sendiri aku suka tandai dengan bold dan tulisan miring. Pelatihan ini akan mengajarkan kamu teknik menulis yang menarik, informatif, dan efektif dalam mempengaruhi audiens. Kira-kira sama nggak sama yang ini? Sebetulnya kan sama ya, cuman beda di kemasan bahasanya aja. Tapi tujuannya kan sama ya, utamanya mengajak. Begitu, sehingga kalimatnya aku ubah menjadi ini. Jangan lewatkan kesempatan ini karena eksklusif hanya bagi UKM advokasi. Di sini ditekankannya eksklusif bagi anggota UKM advokasi. Padahal penekanannya ya teman-teman UKM advokasi wajib hadir. Tapi dengan pengemasan bahasa yang eksklusif bagi anggota UKM advokasi, seakan-akan ini kan betul-betul teman-teman yang butuh kita sebagai pembuat acara ini, begitu ya. Untuk mengasah kemampuan menulis persuasif yang akan dilaksanakan, ini sama ya bahasanya. Lalu terakhir di closingnya, di sini acara ini tentunya memiliki segudang manfaat. Jadi you note di kalender masing-masing dan jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau sedikit aku boleh modif gitu ya atau parafrase, kalimatnya aku ubah menjadi kalau di sini kan tentunya memiliki segudang manfaat. Tentunya di sini tuh kayak hal yang tidak bisa terukur begitu dan ini tuh rancu kalau di kalimat persuasif begitu. Makanya aku kasih pertegas menjadi banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Di sini sifatnya ya banyak banget manfaat yang kamu bisa dapatkan tapi enggak sifatnya kalimat seperti sebelumnya. Lalu di sini yang you note di kalendernya menurut aku juga terlalu terlalu lama gitu bahasa lama karena kan kalau sekarang juga jarang yang pakai kalender, yang notes di di handphone juga udah jarang. Jadi dibahasakan catat tanggalnya juga sudah cukup sebetulnya. Lalu di sini pada kalimat dan jangan sampai ketinggalan, aku beri penekanan sedikit yaitu pastikan kamu hadir karena di awal kan eksklusif nih. Jadi teman-teman di parafrase atau di copywriting yang membuat acara harus bisa memastikan nih bahwa si audiens bisa hadir dan jangan sampai menyesal karena ketinggalan. Jadi menyesalnya di sini tuh karena ketinggalan informasi sama ketinggalan acara ini. Begitu gambarannya. Jadi sebetulnya tujuannya sama, cuman bentuk pengemasan bahasanya aja yang sedikit berbeda dan sedikit mencari kata-kata atau kalimat-kalimat yang sedikit menarik dan penggunaan icon atau fitur yang ada juga dioptimalkan. Oke, itu aja. Terima kasih untuk materinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kembali ke moderator. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Sarah udah menyampaikan materinya. Mungkin kita sambil buka sesi diskusi aja ya. Kebetulan ada beberapa yang udah nanya di obrolan. Kira-kira mau berapa pertanyaan, Kak Sarah? Dibatasi aja sampai waktu yang diberikan. Kalau aku bebas. Sampai 8, Eh, 2 mungkin 2 atau 3 pertanyaan cukup. Oke, dua untuk pertanyaan. Mungkin baiknya teman-teman yang mau bertanya silahkan di on mic, ditanyakan langsung dan sebelumnya perkenalkan nama dan berasal dari UKM atau hima mana. Terima kasih. Tuh sudah ada yang raise hand. Boleh, Oke, silahkan. silakan. Silahkan Kak Elzia. Oh iya baik. Selamat malam Kak. Sebelumnya saya Elzia dari
Divisi Riset dan Kajian. Tadi kan mau nanya, tadi kan sebelumnya ditekenin ya untuk pas copywriting itu untuk membangkitkan emosi pembaca ya. Betul. Nah, menurut kakak atau sebaiknya kita tuh lebih menekankan fitur produk yang kita bakal iklankan atau membangkitkan emosi pembaca? Lebih penting mana maksudnya? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Elzia ya. Iya, Kak. Oke, izin langsung jawab aja dulu ya, biar nggak ke distract. Boleh, boleh. Oke, pertanyaan dari Kak Elzia, izin aku jawab. Penting mana? Apakah memunculkan atau memantik emosi, atau manfaat produk ya? Iya, menekankan fitur produk. Oke, nah ini sebetulnya karena tadi tujuan copywriting ini tuh atau jenis copywriting ini banyak, maka aku kembalikan ke jenisnya seperti apa. Jelas kalau misalkan memang dia marketing atau bisnis, kita harus menonjolkan fitur atau manfaat yang ada karena tujuan utamanya penjualan, bukan main emosi lagi begitu. Tapi kalau misalkan sifat copywriting atau bahasa persuasif ini ajakan atau himbauan atau misalkan instruksi dan lain sebagainya, itu lebih ditekankan ke emosi. Kayak misalkan di sini nih, di sini aku juga nggak tahu ya kebutuhan teman-teman terhadap copywriting itu seperti apa. Makanya aku berikan dua sudut pandang yang berbeda antara teman-teman copywriting yang istilahnya bekerja begitu ya, sama teman-teman bekerja itu maksudnya marketing, bisnis dan lain sebagainya, atau yang daily juga sifatnya bukan closing yang penjualan seperti ajakan, terus pendaftaran dan lain sebagainya, maksudnya daftar UKM misalnya ya dan lain sebagainya. Nah, itu udah beda tujuan. Jadi kalau menurut saya dikembalikan sama tujuan atau jenis copywriting-nya. Lalu apabila di luar penjualan, saya lebih menekankan ke emosi karena itu yang bisa menjadi daya minat para audiens atau para pembaca terhadap instruksi atau copywriting yang kita buat. Tapi kalau untuk penjualan tentu harus mengutamakan fitur atau manfaat. Semoga terjawab. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, tadi dari kalian sudah terjawab. Ini ada satu lagi dari Boleh sih, Al. Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum bertanya, izin mau tanya Kak, saya buta sekali akan copywriting. Apakah tulisan miring memang penggunaannya dapat seperti itu? Atau memang penggunaannya hanya pada saat memakai bahasa asing? Oke. Kayak gitu Kak Sarah. Oke, makasih banyak. Tapi untuk referensi yang aku pernah baca, juga beberapa jurnal yang pernah aku baca, izin jawab ya. Untuk penggunaan miring di sini, itu ada beberapa pembeda begitu ya, atau beberapa tujuan yang berbeda sesuai sama tulisannya. Memang kalau dalam jurnal, karya ilmiah, atau lain sebagainya, kalimat miring ini biasanya lebih condong di daftar pustaka begitu ya, atau referensi. Nah, tapi untuk pengumuman atau informasi umum begitu ya, biasanya tulisan miring ini untuk judul, Kak. Judul tapi harus diberi bold begitu. Tapi kalau misalkan nggak diberi bold, biasanya jatuhnya yang tadi seperti buat referensi atau beberapa bahasa asing, betul, biasanya memang menggunakan tulisan miring. Tapi biasanya untuk judul itu bisa bold aja atau bold yang dimiringin juga boleh. Tapi aku lebih suka atau khususnya ajakan itu bold yang dimiringin. Karena buat aku menarik aja gitu ya. Ketika kalimatnya itu bold yang dimiringin, khususnya di judul ya. Karena tadi sebagai contoh pun bold yang dimiringin itu kan di judul ya, yang copywriting dan bahasa persuasif. Makanya aku beri bold dan tulisan miring. Karena tujuannya menarik minat para pembaca. Karena bedanya gini loh Kak, kalau misalkan Kakak copywriting-nya dalam bentuk konten, baik video, audio, atau gambar, Kakak bisa mainin visualnya di mengedit visual seperti gambar atau fitur dan lain sebagainya. Tapi ketika Kakaknya memanfaatkan copywriting hanya di pesan seperti WhatsApp atau caption dan lain sebagainya, hanya fitur itu yang bisa Kakak optimalkan untuk menarik minat para pembaca. Jadi kan kalau sekarang tuh gini lah Kak, kalau Kakak
bikin copywriting tulisannya flat, kayak nggak ada boldnya, nggak ada iconnya, nggak ada emoji dan lain sebagainya, orang males bacanya seperti apa. Tapi ketika ada icon atau sesuatu yang menonjol begitu ya, orang akan langsung bacanya itu aja. Misal dalam tulisan ini, sebentar ya. Ini sebagai studi kasusnya aja. Nah, dalam tulisan ini aku jamin 50 sampai 60% ketika orang dapat WhatsApp ini yang akan dibaca apa? Pertama ini, kedua ini. Karena ini yang jadi icon dan kayak orang tuh baca teng langsung ke sana gitu. Makanya di bahasa-bahasa yang kayak gitu aku buat bold begitu. Jadi itu tuh seakan-akan kayak ini yang pentingnya gitu. Karena kan kalau misalkan pakai huruf caps lock semua nggak sopan ya, kayak orang teriak gitu. Makanya salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan di bold atau di tulisan miring. Seperti itu, semoga dapat terjawab. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kayaknya masih ada cukup sih buat satu pertanyaan lagi. Mungkin dari Boleh. teman-teman. Sebagai pertanyaan penutup, silahkan. Mungkin dari teman-teman Humas yang hadir pada kesempatan kali ini, boleh banget. Dan ini nanti materinya bakal di-share kan ya, Kak? Iya, silakan. Oh, nanti kita akan bantu share untuk materinya juga, teman-teman. Silahkan buat teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Izin Kak, Vina boleh bertanya? Boleh, silakan. Boleh, silahkan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vina Alawiyah dari advokasi. Pertanyaannya itu, bentar Kak. Dalam dunia yang semakin penuh dengan iklan digital, bagaimana cara memastikan bahwa teks copywriting tetap menonjol dan tidak hanya mengikuti tren, tetapi menciptakan sebuah jejak yang banyak orang lain tahu, tapi kita nggak kelihatan ngikutin dia gitu, Kak. Oke. Sudah cukup pertanyaannya? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Kak siapa? Maaf. Dari Kak Vina. Oh, Kak Vina. Oke, Kak Vina, mungkin aku izin menjawab ya perihal tadi kekhawatiran. Karena sekarang tuh kan semakin era digitalisasi ya, pemasaran online pun semakin banyak. Gimana caranya biar kita tuh semakin inovasi, tapi tanpa terlihat kita tuh menirukan gitu ya. Mungkin konsep utamanya dari iklan atau copywriting orang lain begitu. Masih ada Kak Vinanya? Iya, Kak. Oke. Kayak gitu. Jadi gini, seni copywriting itu kan tadi seni menulis indah. Jadi bagaimanapun tujuan kita menginformasikannya, itu gimana pengemasan bahasa juga penyampaian kitanya. Kalau misalkan memang sifatnya tadi copywriting itu sifatnya di caption atau di WhatsApp, itu kan betul-betul kita memanfaatkan gaya bahasa juga penggunaan bahasa. Makanya yang tadi seperti aku contohkan pun salah satu contoh yang tim Humas Advokasi berikan sama iklan atau copywriting yang aku butuhkan memiliki bahasa yang berbeda, tapi kan tujuannya tetap sama ya. Jadi kalau menurut aku copywriting itu selain kita harus inovasi, harus kreatif, juga kita tuh harus betul-betul punya referensi bahasa yang luas. Salah satu contohnya gimana? Kita harus tahu kalimat apa atau kata apa yang ikonik atau yang menjadi penting dalam informasi tersebut. Nah, kita ubah ke parafrase atau ubah ke kalimat lain yang mengandung arti yang sama, tapi pengemasan bahasa yang berbeda. Jadi, kunci di aku kalau kita mencari referensi kalimat atau copywriting di orang lain itu nggak ada yang salah. Yang salah itu bagaimana kita mengemas dan mengaplikasikannya kembali. Jadi ketika kita dapat referensi dari orang lain tapi tanpa kita copywriting atau sebetulnya sekarang ChatGPT juga bisa begitu ya. Tapi ChatGPT pun tidak bisa kita andalkan 100%. Makanya kenapa kalau aku pribadi menggunakan ChatGPT itu sebagai partner, di mana dia yang memiliki konsep, sedangkan aku manusia yang bisa membuat pengemasan bahasa sesuai sama yang aku butuhkan. Karena tadi kita kan mencantumkan emosi ya, sedangkan ChatGPT itu nggak bisa memberikan emosi terhadap output atau kalimat yang ChatGPT berikan begitu. Makanya kalau saran dari aku buat teman-teman yang di sini copywriter gitu ya, atau orang-orang yang senang copywriting atau content creator dan lain sebagainya,
jangan apa ya, jangan patah semangat gitu ya, terus berinovasi dan cari referensi juga pengembangan bahasa begitu. Karena bahasa Indonesia itu menurut aku nggak ada habisnya gitu. Banyak banget bahasa yang satu arti tapi beda bahasa begitu ya, atau beberapa kalimat yang mengandung perbedaan tapi satu makna gitu. Jadi itu sih menariknya buat aku, dan kayaknya itu juga bukan hal yang sulit ya kalau teman-temannya mau berupaya. Dan referensi itu tidak hanya kita dalam chat GPT aja. Banyak banget sekarang iklan-iklan yang captionnya menarik begitu ya, atau ajakan yang menarik, itu banyak banget sekarang di Google. Cuman pintar-pintar kita dalam memparafrase atau menggunakan dan mengemas kembali gaya bahasa itu sendiri. Dan kalau menurut aku ya, copywriting tiap orang itu memiliki karakter. Kalian mungkin juga bisa menyadari ya, di sekeliling kalian yang senang jadi copywriter, itu tuh pasti ada hal yang nyentrik atau identik terhadap tulisan teman-teman. Begitu, semoga dapat terjawab ya. Baik, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin juga tadi pertanyaan terakhir untuk menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin terima kasih banyak juga kepada Kak Sarah udah mau mempresentasikan dan juga untuk memaparkan terkait copywriting ini, dan semoga rekan-rekan di sini yang ikut tuh dapat banyak insight dan mungkin bisa langsung diaplikasikan, terutama bagi teman-teman yang sekarang memiliki jabatan atau tanggung jawab sebagai humas di UKM atau Kopem Hima. Begitu. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sarah dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk kegiatan pemaparan materi dan juga diskusi tanya jawab. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan pemateri yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Acara wedding advokasi ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua pihak. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Maka dari itu yang bisa on-cam dipersilakan untuk on-cam terlebih dahulu. Yuk on cam yuk. Yang belum sempat on cam boleh on cam. Nah, kan pada kelihatan wajahnya. Clara boleh dibantu untuk Boleh, Kak. dokumentasi ya. Oke, ini slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. UKM Advokasi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Vivi, rekan-rekan yang lain juga. Selamat malam minggu, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih kembali semuanya.